Nah, oleh karena itu Bung Karno sangat marah ketika Pak Jo lapor bahwa itu semua ada mati, kaget, dan lebih kaget lagi karena ternyata lepas, tidak berhasil. Kemudian maaf, Bung Karno marah, diceritai kan maksudnya dilepas lagi. Jadi dalam pidato 6465 itu langsung tahu dari bulan-bulanan. SI yang dibobol Agus Salim karena melakukan sedang ditahan karena kasus SI Abdul di Garut. Beliau ini Agus Salim melakukan disiplin partai. Yang PKI nggak bisa masuk Serikat Islam. Dulu orang itu punya anggota TKI itu bisa. Bahkan benderanya itu sebelah sini Pak Luares, sebelah sini bulan bintang. Itu tahun 1900. Itu ada pertemuan yang mengasihkan ibaratnya zaman Pak Sebarudin itu muridnya dan yang lainnya itu semua orang itu kan pada kongres SI di Solo 1919 itu puncak-puncak SI bukan apa itu semua takut kemarin. Nah di situ mulai 20 PKI masih gede ya tidak dipindah kantor SI dari Surabaya ke Solo. Itu sudah didukung oleh Muhammadiyah itu yang karena punya uang dan Muhammadiyah itu kooperatif tidak ada Belanda waktu itu sebenarnya segala macam. Dari situlah kemudian PKI ini semakin terangkan dari dalam dan sudah merasa kuat. Lahirlah rencana pembentukan bulanan itu. Kadang-kadang tidak setuju. Kata-kata tidak setuju dibuat dalam suratnya Malaka, dikirimkan, tolong dikirim ke teman-teman. Sarjono waktu itu ketuanya setelah Semaul Malaka, setelah Malaka Sarjono. Tetapi surat itu tidak disampaikan. Dia malah dari Manila, Singapura, 14 ke sana, Moskow. Karena ternyata melekat juga diikuti pertama kali di Sintang, bukan di Jawa. Di Sumatera Barat, di situ ada Kemudian Amin, yang itu ada Hakim Agus Salim sendiri. Hakim Amin, jadi Agus Salim memang punya program di Jawa, tapi satu tugasnya berapa? Yang di Banten, sampai Batavia, Cirebon, Tegal, Solo, maupun sampai Surabaya. Tapi itu dengan cepat pemerintah Belanda bisa mengadakan mereka kemudian membuang Medico. Ternyata yang dibuang banyak kiai, dari Banten, dari Madiun, Solo, termasuk Kiai Mesbah yang tubuhnya studinya tentang Islamisme, komunisme itu yang kata aneh itu yang bikin untuk membangkitkan kekuatan diri sekarang. Ini loh Islam itu juga komunis. Jadi nggak usah Anda takut bahwa Islam itu nggak ada komunis. Ada orangnya contohnya ya sih. Mesbah dan Dasuki itu dulu yang mengkawinkan yang apa? Jadi dulu kawinnya Aidit dengan istrinya Sukanti ketika PKI Pak PKI tahu Pak Nabi. Dan itu saya Medico lahir di dalam OPNI nasional tapi tidak lama. Hanya 3 tahun sebelum Pilkada Sumatera Brexit ekonomi melemah, depresi, Malaysia itu disitulah gerakan politik betul-betul dihidup. Itu juga bisa apa-apa, juga harus dibuang. Pak Hatta sama Penggawe juga dibuang untuk tidak bisa bayarkan. Mereka kedua buang semua, yaitu juga itu ada partai yang sangat kooperatif, namanya Parindra. Partai yang dijalani itu partainya Dr. Sutomo sama Budi Tamrin. Nah dua ini muncullah tahun 35 musuh datang. Di mana Pak Budi itu dari Surabaya. Jadi di mana PKI ketemulah negara Budi. Kemudian dari situ dia bikin gerakan Indonesia. Grindo ini lama-lama dipegati sama Belanda karena memang tahun 1939 itu
Di Jepang ada festival Islam di Kobe. Dan mereka belum mulai masuk di Indonesia karena perang dunia sudah dimulai di sana di Eropa. Jepang harus menyelesaikan persoalan di timur jauh, pertama Pasifik, Asia Pasifik. Di situ Tamrin berbeda sama dengan Jepang ditangkap, ya ditangkap oleh Belanda. Kalau ada gerakan komunis mengikuti garisnya ini bahwa komunis bisa bersama dengan setan bisa. Termasuk setan kapitalis. Nah ini setan yang setan kita sendiri bekerja sama dia demi menghadapi fase Jepang. Dikasihlah setan menuju golden oleh Vanderbilt. Di Vanderbilt ini rupanya Jepang begitu datang udah tahu pertama mereka menang ini udah tahu, ditangkap lah di situ, ditangkap, ditahan, mati. Tetapi ketika eksekusi mau dijalankan oleh Bung Karno sama Bung Hatta diselamatkan. Jadi petanya adalah Tan Malaka ini Syahrir, Amir Syarifuddin kiri. Tetapi mereka tidak bawa sendiri-sendiri. Amir Syarifuddin kerjasama dengan Jepang, ya, dengan Belanda untuk melalui Jepang. Syahrir juga di Jepang. Tan Malaka juga anti Jepang. Sempat jadi kasir, tukang bayar gajinya, rumusnya dibayar sana di Banten. Jadi mereka sama-sama tidak menghindari fasis, tapi dengan caranya sendiri-sendiri. Fasis itu apa? Karena mereka ada jawaban sekalian. Sekarang ini yang gitu fasis itu ya apa itu kemarin itu dalam pikiran mereka. Jadi dari situ Amir Syarifuddin selamat dan bahkan kabinet Hatta. Kabinet Soekarno pertama itu menunjuk Amir Syarifuddin dari Menteri Pertahanan, tapi kan Amir Syarifuddin masih ditahan, baru Oktober 45 dilepaskan. Sementara orang-orang penuntut diri ini minta wakil presidennya jangan. Kalau presidennya nggak apa-apa, Bung Karno kan pernah nulis itu kan, nasionalisme, Islamisme, dan Marxisme tahun 1990. Tapi kalau yang satu ini akan bahaya. Yang mengusulkan Amir Syarifuddin jadi wakil presiden. Tapi Bung Karno nggak setuju. Dan dua-duanya nggak setuju kalau kemerdekaan itu Muhammadiyah atau jadi mereka itu mundur, tetapi naskah proklamasi yang sudah disiapkan tanggal 16 Juli itu oleh BPUPKI nggak jadi. Karena memang saya dibandingkan bahwa itu memang dari bawah itu berakhir semua. Dari bawah itu saya muncul semua wajah-wajah. Dan sekarang sudah muncul di sana di orang-orang itu nggak soal wajah. Dia ketika muncul itu naskahnya proklamasi itulah dengan dalam, karena itu kan Ahmad Subarjo itu penghubung antara Tan Malaka dengan anak-anak muda dan penghubung dengan Maida. Jadi hebat Ahmad Subarjo pernah jadi menteri luar negeri kita tahun-tahun. Dari sini DKI selama 2 tahun sejak November ini paling tidak itu berpuasa sampai apa ya, tahun 47 Februari 47 itu Hatta yang jadi Perdana Menteri dengan koalisi adalah Maksudnya dan kabinet baru itu tidak apa-apa lagi karena waktu itu presiden itu bertanggung jawab menteri-menteri itu bertanggung jawab pada Perdana Menteri. Mulai November 1945 itu tidak berselisih ya, dari Perdana Menteri pada dijalankan secara penuh. Ada kuasi namanya kuasi presidensial. Jadi setengah parlementer dibentuklah KNIP. Jadi masih bisa yang pekerjaannya namanya KNIP itu kalau sekarang DPR, KNIP itu MPR. Ketuanya adalah KNIP Syahrir, dan juga adalah Tasman. Jadi bagi-bagi. Kenapa orang PSI sama langsung bisa? Karena PSI yang dianut oleh Syahrir itu adalah namanya sosialis yang demokrat, yang tengah. Dengan Pak Tito, Prabowo itu kan juga termasuk di situ. Dia bisa bekerja dengan Islam karena dia tidak mau menjalankan perjuangan kelas. Tidak seperti sosialis yang tidak mau. Ini harus kita sesuaikan dengan Indonesia. Jadi bisa dan tidak kita berikan sosialis yang moderat, yang atau sebutannya sosialis liberal.
namanya radikal dari KPK itu begitu dengan sosialis oportunis. Nah sekarang ini namanya sosialis oportunis ini yang harus diwaspadai. Mereka sedang mengumpulkan uang ini dari komisaris, perusahaan, jadi menteri, jadi macam-macam itu ngumpulin duit karena oportunis mencari keuntungan. Tapi suatu saat dia tidak dari situ. Nah dari itu 48 itu awal tahun berhenti datanglah kemudian itu di sini waktu itu Pak Yapan PKI nggak sabar musuh datang Agustus partai buruh, partai sosialis, partai komisi 46 tadi menjadi PKI di bawah musuh dan DNA itu muncul itu sebagai seksi bidang pertanian itu di situ pemberontak gagal karena ketahuan oleh apa menterinya Pak Bruno dan Panglima Yakin akan kalah dalam pakas. Inilah yang membuat bahwa Nasution itu sebenarnya target utama Panglima. Oleh karena itu Bung Karno sangat marah ketika Pak Jo lapor bahwa itu semua ada mati kaget dan lebih kaget lagi karena ternyata lepas tidak berhasil. Kemudian maaf, Bung Karno marah. Diceritain Nasution yang lepas lagi. Jadi dalam pidato 6465 itu Nasution itu jadi bulan-bulanan berbarengan dengan HMI yang mau beli kebesaran itu. Sampai bilang, oh kan jenderal buta dari zaman itu bukan. Jadi dan itu lebih-lebih ketika tanggal 30 September itu dan selesai tahun 12 ada namanya Munasek sama dulu teknik Bung Karno sudah memberikan terakhir. Jadi kami jangan ragu menyitir dari ucapan kata Rasulullah SAW kepada Arjuna bahwa tidak itu jauh dalam beratur seperti Karno dan tokoh-tokoh zamannya bagaimana sekarang dengan wayang itu adalah sumber imajinasi.